Ya, kembali di Indonesia Business Forum, Pak Rahmat, bagaimana dengan mungkin usulan dari masyarakat soal pemberian kartu mungkin supaya pemberian subsidi atau penyaluran subsidi BBM ini langsung ke masyarakat. Jadi bukan uang tunai ya, bantuan subsidi BBM-nya, tapi mungkin menggunakan kartu atau kupon supaya tepat sasaran begitu. Ya, jadi mungkin terima kasih Pak ya dari Pak Asas. Ini bukan masyarakat ya, tapi ini pengamat ya, orang pintar dari teknokratik. Sebenarnya dari sisi teknokratik, polisinya memang tadi disampaikan Pak Satya, subsidi itu untuk menambah daya beli orang yang daya belinya rendah. Jadi ini urusannya ke orang yang daya belinya rendah. Nah, tapi filosofi subsidi energi kita, terutama dalam hal ini BBM, yang dimurahkan itu adalah produknya. BBM-nya sendiri, komoditasnya ya. Kemudian menariknya lagi, komoditas itu makin tinggi sosioekonomik statusnya orang ini, kemungkinan dia menggunakan lebih banyak lagi subsidinya. Ya, jadi tadi orang yang pakai kendaraan umum menikmatinya mungkin pada saat dia naik bis. Kalau dia punya motor, ya dia pakai sehari berapa gitu. Begitu mobil pasti lebih gede lagi. Punya mobil, tiap anak punya mobil lebih gede lagi kan. Jadi makin kaya dia biasanya penggunaan BBM-nya lebih banyak, subsidinya lebih ini. Jadi best practice memang adalah barangnya, komoditasnya, BBM-nya harga keekonomian, tetapi orangnya diberikan. Nah, cuma untuk mengimplementasikan itu tentu banyak pertimbangannya. Satu, hari ini ada 150 juta kendaraan di Indonesia. Nah, tadi saya baru sampaikan, 6 yang mungkin terkena dampak ini 6-7% saja. Tapi udah resah. Ya saya udah dipanggil di TV kemana-mana nih untuk menjelaskan kan. Jadi belum udah resah nih gitu. Siap nggak kita untuk melakukan itu? Dari situ. Dan kedua ya tentunya kita harus memastikan juga database kita siap nggak untuk benar-benar tepat sasaran ke penerima subsidi itu. Jadi ini isunya sebenarnya lebih ke political ekonomi gitu ya. Isunya juga memang masyarakat juga perlu menyadari gitu filosofi subsidi ini karena sebenarnya dampak uangnya itu sangat besar. Kita tadi cerita public transport, kita mau cerita infrastruktur, kita mau cerita apapun. Uang dari BBM ini yang hari ini digunakan untuk mobilitas itu luar biasa besarnya. Rata-rata hitungan kita 119 triliun per tahun selama 5 tahun terakhir. Besar. Bayangkan bisa berapa bis, bisa berapa kereta yang kita bangun, jalan ya, berapa perbaikan gizi sekolah yang bisa kita bangun. Sebenarnya sangat besar. Jadi ya harapan kita sebenarnya ya kita mulailah pelan-pelan ya. Is it perfect yang kita mau kerjakan? No. Tapi jangan sampai, but is it going to the right direction? I believe so. Ya ini kita bisa, kita udah sampaikan juga kemana-mana, banyak sekali studi juga yang kita lakukan. Kita merasa yakin ini it's a step to the right direction. Jadi jangan sampai perfect will become the enemy of the good gitu ya. Oke, tadi kan sempat dibahas juga sama Pak Rahmat ya. Ini soal kesehatan, polusi udara begitu ya. Artinya ini kalau kesehatan sendiri ya sudah tahu lah ya emisi karbon ya menyebabkan kesehatan masyarakat kemudian menurun. Tapi apakah memang ada rencana ke depan? Tadi sempat disinggung soal menggalakkan kendaraan listrik begitu. Nah, targetnya bagaimana? Kebetulan saya sebagai Deputi Transportasi, kendaraan listrik itu proyek saya juga. Jadi kita sudah punya Perpres 55 yang dibuat rubah ke Perpres 79 untuk percepatan kendaraan listrik ya berbasis baterai ini. Secara umum ini sudah cukup banyak insentif yang kita berikan, program dan sebagainya. Kendaraan-kendaraannya juga pilihannya sudah cukup banyak. Kalau teman-teman ada yang sempat main ke Gias ya, itu lihat modelnya sekarang udah banyak banget. Harganya juga sudah cukup terjangkau. Dari 200-an juta udah mulai ada. Bahkan kemarin ada 2 model Pak, yang 7-seater harganya di bawah 500. Harga 300-an, 400-an ya. Jadi kita lihat ini sebagai suatu yang progres yang baik. Tetapi kita di tim saya juga sempat mensimulasikan. Karena hari ini market share-nya di 2000 first half itu baru 3% penjualan mobil listrik. Harapan saya tahun ini akhir tahun bisa 5%. Jadi kan masih jauh lah ya dari 100%. Jadi hitungan kita 2000 masih penggunaan BBM ini masih akan naik sampai di tahun 2040 baru akan turun. Nah,
Jadi apa yang terjadi nih antara sekarang sampai 2040? Kalau kita berharap hanya dari EVs, kayaknya polusi udaranya nggak bisa kita handle. We have to fix the BBM juga. Wacana pemerintah kemudian tidak lagi memperbolehkan menjual kendaraan beremisi? Sebenarnya itu konsekuensi logis dari net zero komitmen kita. Jadi kan gini, ini kita belum ada peraturan terus terang. Ini adalah satu wacana yang waktu itu kita lemparkan ke dalam FGD kita terhadap industri otomotif. Baik. Yaitu kita sampaikan, Indonesia itu 2060 udah net zero loh. Jadi kalau misalnya 2060 harusnya paling nggak 2045 udah nggak boleh lagi dong. Berarti dari sekarang sudah mulai ya? Dan ya kalau 2045 misalnya seperti itu, berarti sekarang kita harus mulai planning dong. Jangan sampai nanti 2059 kita bilang, oh semua mobil masih full, terus kita semua pembeli harus sapu. Baik, upayanya sudah dilakukan dari saat ini. Baik, saya mau mungkin ke salah satu lagi pekerja dan juga mahasiswa, ada Mas Rizky. Mas Rizky, boleh disampaikan mungkin tanggapannya selama ini kegiatannya seperti apa dan bagaimana tanggapan Anda soal kebijakan ini? Ya, mungkin untuk responnya saya sama dengan Mbak Gadis ya, sebagai pekerja dan juga mahasiswa, saya juga harus ketika mendengar kebijakan tersebut harus pintar-pintar memanage keuangan dan mungkin harapannya ya untuk kebijakan ini perlu disesuaikan lagi lah terkait daya beli masyarakat di Indonesia khususnya di Jakarta seperti itu. Karena kan ketika subsidi dibatasi tapi gaji kita mungkin mandek itu harus disesuaikan gitu. Ya, harus disesuaikan juga. Jadi bisa dibilang berat lah bagi kita seperti itu. Ya, tabungan sendiri kira-kira udah mulai retak-retak nggak nih? Ya, sekitar segitulah. Udah mantap. Oke, tapi harapannya Mas Rizky? Ya itu tadi menyesuaikan dengan daya beli masyarakat seperti itu. Jadi harapannya juga kesejahteraannya juga turut diperhatikan ya, supaya nanti bisa sosial seperti itu. Oke, tapi gini, kalau misalnya pada akhirnya dirasa berat, apakah juga akan beralih menggunakan transportasi umum? Mau nggak mau mungkin harus cari jalan lain sih, kayak nyari kerjaan double mungkin atau mungkin ya lebih dilihat lagi lah kondisinya nanti seperti apa gitu. Oke, baik. Mungkin saya mau ke Pak Satya. Pak Satya, kalau misalnya tujuan-tujuannya tadi seperti yang disampaikan ya, untuk kesehatan, kemudian juga untuk polusi udara, kemudian juga dan APBN misalnya, penghematan APBN. Kalau dari hitungan Anda sendiri, memang seberapa banyak sih nanti kita bisa menghemat APBN ataupun sektor lainnya dengan memperketat subsidi BBM ini? Coba kita fokuskan dulu di BBM-nya ya. Kalau hari ini itu dari angka yang pernah saya lihat, untuk untuk bensin saja yang RON 90 which is itu Pertalite, itu kompensasinya aja sekitar 56 triliun. Ya, sementara kalau untuk minyak solar itu ada subsidinya sekitar 19 triliun, kompensasinya 88,18 triliun. Jadi segede kan Pak, di atas 100 triliun kalau kita coba edit up antara subsidi dengan kompensasi. Kalau program ini berhasil aja pada simulasi 30% aja, berarti sudah 30% dari angka itu tadi sudah terhemat. 30% dari 150 triliun berapa? 45 triliun. Kan cukup besar. Kalau itu 30%. Tapi kalau itu misalkan nanti dia akan merayap sampai ke 60% sampai ke 70%, pasti penghematannya akan lebih besar. Itu baru dari BBM saja. Itu dari BBM saja. Nah, yang mesti dilihat di sini adalah kualitas BBM kan diturunkan, dinaikkan menjadi lebih bersih, ya. Jadi kadar sulfurnya menjadi 55 ppm, ya. Itu yang biasanya 2.500, 1.500 menjadi 55. Otomatis dengan begini harganya juga pasti naik ini. Tetapi konsumsi atau konsumennya, penggunanya pasti mobil-mobil bagus. Jadi memang orang yang menikmati menikmati kekayaannya lah ya. Bukan orang yang menerima subsidi. Dengan demikian dia membayar lebih tinggi tapi dapat BBM yang bagus, sementara yang memang berhak disubsidi dia membelanjakannya lebih kecil volumenya. Itu yang kita lihat, sehingga nantinya kalau kita mau memanage daripada APBN kita, subsidinya bisa berkurang karena penggunanya menjadi lebih kecil, menjadi lebih tepat sasaran ya. Sementara yang memang kaya, yang bisa membeli lebih mahal, dia membeli BBM yang lebih bersih. Baik.
Nah, kalau misalkan itu bisa dijalankan, ya otomatis sistem harus dilihat. Dan saya juga begini Pak Rahmat, kalau kita mau mengurangkan sulfur itu juga kita mesti lihat juga karena refinery-nya berubah. Ya, itu kan otomatis apakah Pertamina-nya siap misalkan. Nah, itu kan juga menjadi PR ke depan. Baik, nah biasanya kan Bapak-Bapak sebelum melaksanakan kebijakan baru itu biasanya suka ada chaos atau kendala-kendala. Nah gimana mengantisipasi nanti kalau misalnya pemberian subsidi BBM ini sudah diperketat di Oktober mendatang? Kami akan kembali usai jeda berikut.